Brahma, seorang oknum polisi yang dikenal suka memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan menindas warga kecil, tiba-tiba mengalami perubahan tubuh yang mengerikan. Kulitnya yang dulu mulus berubah menjadi bersisik kasar seperti kadal, membuatnya dijauhi dan diejek oleh rekan-rekannya maupun warga sekitar. Perlahan, kutukan itu bukan hanya fisik semata, tapi juga menghancurkan mental dan kehidupannya. Di tengah isolasi dan rasa malu, Brahma harus menghadapi azab Tuhan yang tak terelakkan karena keserakahan dan kezaliman yang selama ini ia lakukan. Apakah Brahma bisa menemukan jalan untuk bertobat, ataukah dia akan terus terperangkap dalam kehancuran yang dibuatnya sendiri? Kalau kamu pikir para oknum polisi bisa lepas dari hukuman, tunggu dulu. Kisah Brahma ini akan membuka mata kamu tentang azab yang nyata dari Tuhan. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita penuh makna dan drama seperti ini. Halo sahabat Arsip Sunyi, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, aku akan membagikan kisah nyata penuh drama tentang seorang oknum polisi yang kena azab Tuhan karena keserakaan dan kezaliman yang ia lakukan. Simak sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Brahma adalah sosok polisi yang dikenal di lingkungannya bukan karena keberanian atau keadilannya, tapi justru karena sikapnya yang semena-mena. Di balik seragamnya yang rapi, Brahma menyimpan sisi gelap yang jarang diketahui banyak orang. Dia kerap memanfaatkan jabatannya untuk menekan warga kecil, terutama pedagang dan pemilik warung yang tak mampu membela diri. Suara teriakan para ibu yang dipaksa membayar uang keamanan setiap bulan sudah menjadi pemandangan biasa di bawah pengawasan Brahma. Warga pun mulai takut dan enggan melapor ketika mengalami masalah. Pasalnya, Brahma kerap memutarbalikkan fakta demi melindungi diri sendiri dan mengorbankan warga yang tak berdosa. Setiap malam, dia pulang dengan uang suap yang menumpuk di sakunya, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Di matanya, kekuasaan adalah alat untuk memperkaya diri dan menekan siapa saja yang dianggap lemah, namun tak seorang pun berani melawan. Mereka hanya bisa pasrah dan berdoa agar Brahma tak melirik mereka sebagai korban berikutnya. Kondisi ini membuat lingkungan tempat Brahma bertugas penuh dengan rasa takut dan ketidakadilan yang mencekam. Di tengah keadaan itu, Brahma tetap berjalan, tanpa beban, tak menyadari bahwa setiap tindakan kezaliman yang dilakukannya menyisakan jejak yang kelak akan membawa petaka. Tuhan pun diam, menunggu saat yang tepat untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Brahma bukan sekadar polisi, biasa yang menyalahgunakan wewenangnya. Dia sudah menjadi momok menakutkan bagi warga kecil di sekitarnya. Keserakahannya terbuka lebar lewat perbuatan-perbuatan keji yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setiap pagi, sebelum tugas dimulai, Brahma sudah menyiapkan jatah dari para pedagang kaki lima yang ia ancam dengan tilang palsu. Jika mereka tak menyerahkan uang, dia tak segan menggelepar-geleparkan surat tilang yang dibuat-buat, yang seolah-olah membuat pedagang itu terjerat hukum. Ibu-ibu yang berdagang di pinggir jalan menangis ketakutan, memohon agar Brahma tidak memusnahkan harapan hidup mereka yang hanya dari hasil berjualan kecil-kecilan. Bukan hanya itu, Brahma juga menjadi pengawal diam-diam para bandar narkoba di wilayahnya. Asalkan dibayar mahal, ia menutup mata saat transaksi haram itu terjadi. Bayangkan, polisi yang seharusnya melindungi justru menjadi kaki tangan kejahatan yang merusak generasi muda. Anak-anak jalanan dan remaja kehilangan masa depan mereka karena ulah Brahma yang penuh tipu daya. Salah satu kisah paling menyayat hati adalah ketika Brahma menghadapi seorang ibu tunggal yang anaknya tertangkap basah membawa barang kecil yang dianggap melanggar hukum. Brahma dengan dingin memaksa sang ibu menyerahkan uang besar agar anaknya tidak diproses secara hukum. Si ibu, dengan air mata mengalir, harus mengorbankan semua tabungannya demi membebaskan anak yang sebenarnya hanya korban keadaan. Semua ini dilakukan Brahma dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hatinya seolah sudah beku, tak mengenal empati. Ia berjalan dengan kepala tegak, membawa uang hasil kezaliman, sementara di balik layar, kehidupan warga terpuruk, terkepung ketakutan, dan nestapa. Namun, di balik semua keangkuhan itu,
Ada sebuah bayangan gelap yang mulai mengintai. Jejak dosa yang terus menumpuk akan segera menjadi beban berat yang tak sanggup ia tanggung. Tuhan diam, tapi bukan berarti tak melihat. Suatu pagi, Brahma merasakan sesuatu yang aneh di kulitnya. Awalnya hanya seperti rasa gatal biasa di bagian tangan, ia abaikan dan terus menjalani hari seperti biasa. Namun, rasa gatal itu berubah menjadi sensasi terbakar yang tak tertahankan. Saat melihat ke cermin, ia tercengang. Di lengannya mulai muncul sisik-sisik kecil yang kasar, mirip kulit kadal. Brahma mencoba menyembunyikannya dengan lengan baju panjang. Namun sisik itu semakin melebar dan mulai menjalar ke wajahnya. Tak hanya fisik yang berubah, malam-malamnya pun mulai terganggu oleh mimpi buruk penuh bayangan gelap dan suara-suara aneh yang mengganggu pikirannya. Ia pun mulai ketakutan. Tapi keangkuhan dan kesombongannya mencegah Brahma untuk meminta bantuan. Ia yakin ini hanyalah masalah kecil yang akan hilang dengan sendirinya. Namun hari berganti hari, kulitnya semakin berubah kasar, bersisik, dan terlihat mengerikan. Warga sekitar mulai menyadari perubahan aneh itu, dan mulai membicarakannya dengan bisik-bisik penuh ketakutan dan ejekan. Brahma yang selama ini terbiasa menindas, kini mulai merasakan dinginnya pengasingan. Teman-teman sekerjanya mulai menghindar, dan warga yang dulu ia teror, kini melihatnya dengan pandangan jijik dan ngeri. Setiap cermin yang dilihat Brahma hanya memperlihatkan sosok yang asing, seorang pria yang kulitnya berubah menyerupai kadal, terasing dari dunia yang dulu ia kuasai. Tanda-tanda, azab itu bukan hanya fisik tapi mulai merongrong jiwanya. Di balik sisik yang mengerikan, muncul rasa putus asa yang dalam. Sebuah peringatan keras dari Sang Pencipta atas segala dosa yang telah ia perbuat. Hari demi hari berlalu, dan perubahan pada tubuh Brahma semakin parah. Kini, sisik-sisik kasar itu tidak hanya menutupi tangan dan wajahnya, tapi merambat ke seluruh tubuhnya. Kulit mulus yang dulu melekat pada sosok polisi itu lenyap, digantikan lapisan bersisik yang dingin dan keras, seperti kadal raksasa yang hidup di dalam dirinya. Setiap kali Brahma melihat bayangannya di cermin, hatinya hancur. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Tatapan matanya yang dulu penuh keangkuhan, kini berubah menjadi penuh ketakutan dan penyesalan. Tubuhnya yang dulu gagah dan perkasa, kini seolah menjadi hukuman berjalan yang membawa rasa malu luar biasa. Warga sekitar yang dulu takut dan menunduk saat bertemu Brahma, kini justru menunjukkan ekspresi jijik dan mengejek. Mereka mengumpat, menjuluki Brahma dengan sebutan polisi kadal, dan membuatnya bahan tertawaan di pasar hingga di warung kopi. Suara tawa dan hinaan itu menusuk jauh ke dalam jiwa Brahma, membuatnya merasa sendirian di dunia yang dulu dikuasainya. Rekan-rekannya di kantor pun mulai menghindar, tidak ada yang berani dekat atau membantunya. Brahma, yang dulu sering mengintimidasi orang lain, kini merasakan pahitnya ditinggalkan dan diasingkan. Tak ada lagi yang sudi mengulurkan tangan untuknya. Kehidupan Brahma berubah total. Dari seorang polisi yang ditakuti menjadi manusia aneh yang dikucilkan. Namun, meski dihina dan diasingkan, ia belum sepenuhnya sadar akan kesalahan dan dosa-dosanya. Azab Tuhan terus berjalan tanpa ampun, mengingatkan bahwa kezaliman dan keserakahan akan berujung pada kehancuran diri sendiri. Dan Brahma kini hanya bisa menunggu apakah ia mampu menebus semua dosa yang telah ditumpuk selama ini. Seiring perubahan fisiknya yang semakin mencolok, Brahma semakin terpuruk dalam kesepian. Rekan-rekan kerjanya yang dulu saling bercanda, kini memilih untuk tidak memandangnya. Di ruang kantor saat Brahma masuk, bisik-bisik dan tatapan sinis langsung menyambutnya. Mereka membicarakan keanehannya dengan penuh ejekan, menyebutnya sebagai kutukan hidup yang layak ia terima. Brahma yang dulu sombong dan arogan kini menjadi bahan hinaan yang dilemparkan dari berbagai arah. Di depan umum, warga yang dulu takut pada dirinya kini terang-terangan mencemoohnya. Anak-anak pun berlari ketakutan saat melihatnya, dan orang dewasa memperingatkan anak-anak mereka untuk menjauh. Di media sosial,
foto-foto perubahan Brahma tersebar luas, membuatnya semakin menjadi bulan-bulanan komentar pedas dan meme yang mempermalukan. Nama Brahma menjadi simbol kegagalan dan azab yang nyata. Perasaan malu dan sakit hati mulai merasuk dalam dirinya. Ia mencoba berbicara kepada beberapa rekannya untuk meminta pengertian. Tapi yang ia terima hanyalah penolakan dingin dan ucapan sindiran pedas. Tak ada satupun yang mau mendekat atau menolongnya. Kehidupan sosial Brahma berubah drastis. Dari sosok yang penuh kuasa, kini menjadi orang yang dikucilkan. Rasa kesepian dan penyesalan mulai menghantui malam-malamnya. Namun di balik semua itu, Brahma masih belum benar-benar mengakui kesalahannya. Ia masih mencari-cari alasan untuk membenarkan semua perbuatannya, menolak menerima bahwa azab ini adalah akibat dari dosanya sendiri. Malam itu hujan turun deras. Brahma duduk sendiri di dalam rumahnya yang gelap, lembab, dan berbau obat gosok. Dinding-dinding rumah itu yang dulunya ia bangun megah dari hasil uang suap, kini seperti meratap bersamanya. Suara hujan di luar hanya menambah kesunyian yang menggerogoti batinnya. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi kehangatan. Hanya tubuh bersisik yang makin membusuk, dan jiwa yang sekarat pelan-pelan. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, mimpi buruk datang menghantam. Dalam tidurnya, ia melihat wajah-wajah orang yang dulu ia sakiti. Ibu penjual sayur yang ia peras, pemuda miskin yang ia jebloskan ke sel karena tak mampu bayar, dan anak kecil yang menangis ketika ayahnya ditahan karena laporan palsu Brahma. Semua wajah itu berteriak, tapi bukan meminta keadilan. Mereka menatapnya dengan pandangan kosong, sunyi. Dan itulah yang paling menakutkan. Sunyi yang menusuk dan menghakimi. Pagi harinya, Brahma bangun dengan tubuh menggigil. Kulitnya semakin rusak, bersisik tebal kini menyebar sampai ke telapak kaki dan punggungnya. Ia mencoba mencabuti sisik itu dengan kuku, tapi yang keluar justru darah. Ia meraung, meratap, menangis. Namun tak ada suara lain di rumah itu. Tak ada yang peduli. Telepon rumah tak pernah lagi berdering. Dulu, banyak orang mencarinya untuk perlindungan. Sekarang, semua orang menjauh. Bahkan keluarganya sendiri sudah angkat tangan. Istrinya pergi membawa anak-anak, tak tahan dengan kondisi Brahma yang makin mengerikan. "Kamu bukan manusia lagi," kata istrinya terakhir kali sebelum menutup pintu rumah, sambil menangis. Brahma mulai berbicara sendiri, tertawa, lalu menangis dalam waktu yang bersamaan. Ia berdiri di depan cermin dan berteriak, "Aku bukan monster. Aku cuma menjalankan perintah atasan. Aku cuma ambil sedikit bagian." Namun, tak ada yang menjawab. Bahkan Tuhan pun seolah diam, bukan karena tak peduli, tapi karena inilah waktunya bagi Brahma menelan semua perbuatannya sendiri. Azab itu bukan lagi soal fisik, tapi telah menelan jiwanya bulat-bulat. Ia kini hidup seperti bayangan, tak dihargai, tak dianggap, tak diinginkan, dan yang lebih menyakitkan. Ia sadar, semua ini karena ulahnya sendiri. Dalam keputusasaan yang mencekam, Brahma mencoba meraih secercah harapan. Ia pergi ke dokter, berharap ada obat yang bisa mengembalikan kulitnya seperti semula. Tapi tatapan dokter penuh kekhawatiran dan jijik saat melihat kulit bersisik yang melekat di tubuh Brahma. "Ini bukan penyakit biasa," kata dokter lirih. "Ini seperti kutukan." Tak hanya itu, Brahma mencoba mendatangi ustadz di desanya, berharap doa dan amalan bisa mengangkat azab yang menghancurkan dirinya. Namun, saat ustadz melihatnya, ia menggeleng pelan. "Ini bukan hanya masalah fisik, tapi dosa yang berat. Kau harus benar-benar bertobat, Brahma. Tapi kalau hatimu masih keras, doaku tak akan cukup," ucapnya dengan suara serak. Warga desa yang dulu ditindas Brahma kini menjauh. Tak ada yang sudi menolongnya. Mereka masih menyimpan dendam dan rasa takut yang dalam. "Dia bukan manusia lagi," bisik seorang ibu di pasar. "Itu azab Tuhan." Malam-malam Brahma dihabiskan di ruang tamu rumahnya yang kosong, hanya ditemani gema pikirannya sendiri. Ia mengerang, menjerit dalam kesendirian, berusaha melawan rasa sakit dan kehancuran yang terus menyelimutinya. Satu persatu pintu yang dulu terbuka, kini tertutup rapat. Bahkan bantuan yang paling sederhana sekalipun tak bisa ia dapatkan.
Dari sinilah Brahma mulai sadar bahwa azab ini bukan hanya hukuman, tapi pengasingan total yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dalam sunyinya malam yang panjang, Brahma terdiam merenungi seluruh perjalanan hidupnya. Tubuhnya yang bersisik dan jiwa yang hancur kini menjadi cermin tajam, yang memantulkan semua dosa dan kezaliman yang pernah ia lakukan. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi wajah yang dulu penuh kesombongan. Ia teringat wajah-wajah yang pernah ia sakiti, tawa yang hilang, dan harapan yang direnggut dari orang-orang tak berdosa. Rasa sakit fisik tak sebanding dengan derita, batin yang membelitnya. Dalam kesendirian itu, Brahma akhirnya menyadari satu hal paling penting, bahwa tak ada kekuasaan, uang, atau tipu daya yang bisa melindunginya dari azab Tuhan. Penyesalan itu datang bukan sekadar karena takut dihukum, tapi karena ia mulai merasakan betapa beratnya derita yang ia timbulkan pada sesama manusia. Kesombongannya berubah menjadi rendah hati, dan keangkuhannya luluh menjadi ketulusan yang baru. Namun pertanyaan besar masih menggantung di hatinya. Apakah Tuhan masih memberi kesempatan baginya untuk bertobat? Apakah pintu pengampunan masih terbuka bagi seseorang yang telah terjerumus sejauh ini? Di tengah kegelapan itu, ada secercah harapan yang mulai menyala. Harapan bahwa dari puing-puing hidupnya yang hancur, ia bisa bangkit dan menebus semua kesalahan. Dengan tubuh yang bersisik dan hati yang remuk, Brahma memulai perjalanan berat menuju penebusan. Ia tahu jalan ini tidak mudah, bahkan mungkin penuh derita lebih dalam. Namun, untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin berubah. Ia mulai mengunjungi satu persatu orang yang pernah ia sakiti, memohon maaf dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung. Di depan ibu penjual sayur, ia tersungkur dan meminta ampun. Namun, luka yang ia sebabkan tidak mudah disembuhkan. Beberapa orang masih menatapnya dengan dendam, ada pula yang menolak mendengar kata maafnya. Brahma juga berusaha memperbaiki hidupnya secara spiritual. Ia rajin mengaji, berdoa, dan berusaha menjalankan perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Meski tubuhnya terus menanggung azab, jiwanya berusaha menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Rasa sakit dan ejekan dari sekitar masih terus menerpa, tapi kali ini ia menerimanya sebagai bagian dari hukuman yang harus ia jalani. Perlahan, ada perubahan kecil di dalam dirinya. Rasa benci mulai berubah menjadi penyesalan, dan kesombongan berganti dengan kerendahan hati. Perjalanan Brahma belum selesai, namun setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bukti bahwa meski terluka, manusia selalu punya kesempatan untuk bangkit dan berubah. Waktu terus berjalan, dan Brahma yang dulu dikenal sebagai oknum polisi yang bengis, kini menjadi sosok yang jauh berbeda. Meski kulitnya masih bersisik, dan bayangan masa lalunya terus menghantui, hatinya telah berubah. Ia belajar bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanya akan menjerumuskan pada kehancuran. Azab yang menimpanya bukan semata hukuman, tapi juga panggilan untuk kembali ke jalan yang benar. Dari derita yang dalam, Brahma menyadari bahwa tobat bukan hanya kata, melainkan tindakan nyata yang harus diperjuangkan setiap hari. Kisah Brahma menjadi pelajaran bagi banyak orang, terutama mereka yang pernah menyalahgunakan kekuasaan, bahwa kezaliman dan keserakahan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal, meski tidak selalu datang dalam bentuk yang kita duga. Kini, Brahma menghabiskan sisa hidupnya membantu warga yang dulu ia sakiti, berusaha menghapus jejak kelam dengan kebaikan. Ia tahu, pengampunan Tuhan adalah karunia terbesar yang bisa didapatkan, asalkan datang dari hati yang tulus. Dan bagi kita semua, kisah ini mengingatkan bahwa tidak ada yang lepas dari keadilan ilahi. Selalu ada kesempatan untuk berubah, selama kita mau membuka hati dan bertobat.